Fisioterapi harus apa dulu ketika kita mau memegang pasien COVID? Otot-otot dadanya itu kaku sehingga untuk bernafas itu susah, sehingga ini hampir menjadi universal. Universal untuk dilakukan treatment ini. Masas dada sesuai arah serabut tulang otot-otot dada ya. Terus kita di Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Fisioterapi RSCM dalam program Fis Talk. Gimana sahabat Fisio? Kabarnya tetap semangat dan selalu sehat dong ya? Tentunya dong Mbak Chan. Nah, seperti tamu kita hari ini, yang saya rasa sebenarnya kalau YouTuber Indonesia pasti udah pada kenal nih. Karena bisa dicari atau nanti yang belum bisa di follow YouTube-nya Pak Budi itu wow udah banyak banget dan edukatif banget. Pak Budi, boleh dong perkenalkan sedikit biar teman-teman saya Indonesia nih barangkali ada yang belum kenal nih. Oh iya Mbak Chan, apa aja Mbak? Namanya lengkapnya siapa? Terima kasih Mbak Chan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk ngobrol santai di sini, tapi bermanfaat ya. Perkenalkan, nama saya Setia Budi Santoso. Saya fisioterapi RSCM, sudah bekerja 23 tahun. Luar biasa. Itu udah pasti sangat berpengalaman dari waktunya aja. Ini teman-teman juga barangkali nih belum banyak yang tahu nih ya. Jadi Pak Budi itu selain memang berpengalaman, selalu ceria, gembira, dan punya suara emas loh ternyata yang bisa membangkitkan semangat para pasien-pasiennya. Oh, gitu. Boleh nggak Pak Budi kasih sedikit dong, jangan banyak-banyak nanti berubah acara kita jadi sinden Pak Budi. Boleh kasih suara emasnya Pak Budi? Oke. Mas ojo dipleroi. Mas ojo dipoyoi. Oke. Wow, luar biasa. Ya, yang dengar tuh pasti langsung semangat. Makanya gak heran nih ya, Pak Budi itu kalau pegang orang tua yang tadinya tidur, yang lemes bisa jadi bugar semangat. Oke. Penting ya Pak pada kondisi saat ini ya Pak ya, menjaga kebugaran. Nah, gimana sih Pak tipsnya buat teman-teman barangkali ya ada yang masih isoman di rumah, ataupun di rumah sakit, gimana supaya cepat sehat dan selalu bugar gitu Pak? Oke Mbak, ya memang itu yang tip yang harus kita berikan kepada sejawat semua atau kepada pemirsa semua. Tip yang harus kita kerjakan adalah berhubungan dengan profesi kita harus selalu rajin bergerak. Karena bergerak bermanfaat dan bermartabat. Wah, pas banget bener dengan tagline fisioterapi. Iya. Jadi berikutnya kita juga harus senantiasa memberikan nutrisi selain jasmani juga rohani. Benar. Ya? Jadi tip nutrisi dari ahli gizi, tip rohani sesuai agama dan kepercayaannya pasti nggak perlu dijelaskan lagi ya Mbak Chan ya. Berikutnya adalah konsep prokes tetap harus kita laksanakan ya. Benar. Ya. Jadi itu udah lengkap tuh ya Pak. Ya. Rohani, jasmani, konsep fisioterapi yang bergerak. Dan tetap menjalankan prokes. Nutrisinya juga. Nutrisi. Oke. Jadi juga kesehatan diri Mbak. Tentu kesehatan diri ya. Mandi, ganti baju, jangan lupa ya. Karena kita mesti pada masa pandemi COVID begini mesti harus lebih menjaga ya. Lebih menjaga semuanya. dari sebelumnya. Betul. Terima kasih nih Pak Budi tipsnya. Jadi Pak Budi kalau seperti latihan gitu ya bergerak itu sebenarnya perlu nggak sih latihan khusus atau nggak usah latihan orang tiap hari juga bergerak gitu atau memang ada latihan-latihan khusus untuk sendi sehingga mobilitas dari sendi itu tetap terjaga gitu? Aduh bagus sekali Mbak pertanyaannya ya. Jadi pada kondisi yang demikian ini ada satu gerakan-gerakan khusus yang memang ini ada bidangnya. Bidangnya adalah
kompetensinya fisioterapi. Ada gerakan-gerakan yang harus dicontohkan oleh fisioterapi atau memang itu kompetensinya fisioterapi. Ada gerakan yang bisa diedukasikan kepada keluarga pasien ataupun kepada sejawat semua atau pemirsa semua. Ya, ada teknik-teknik dan skill khusus lah. Jadi perlu juga ya Pak dilakukan latihan dengan teknik dan diawasi oleh ahlinya gitu ya Pak ya? Iya, disupervisi Mbak Chan, disupervisi ya, Iya. terutama fisioterapi. Iya, terutama fisioterapi ya memang memahami bidang gerak ini sampai sedetail-detail. Betul. Nanti kita boleh lihat videonya ya Pak, tapi sebelum lihat video untuk latihan itu, kalau untuk penanganan pasien COVID nih Pak, menurut Pak Budi, sejauh apa sih Pak peran fisioterapi masuk di dalamnya Pak? Peran fisioterapi masuk di dalam penyakit COVID ini bagus sekali. Banyak sekali, Bu. Jadi dari aspek pasien masih dirawat di rumah sakit, masa perawatan, hingga masa pulang dari rumah sakit. Masa penyembuhan dari COVID sudah diperbolehkan pulang dengan negatif, tapi masih berpotensi akan terjadi COVID berulang bisa jadi kalau lingkungannya kurang bagus dan prokes yang dia pegang tidak dikerjakan secara benar-benar. Oke, Pak Budi, ada nggak gerakan yang memang atau kita bisa tampilkan nih, karena banyak teman-teman fisioterapi di Indonesia yang ketika ditugaskan menjadi Satgas COVID di rumah sakit rujukan ataupun rumah sakit setempat, itu masih bingung. Apa sih yang fisioterapi bisa lakukan gitu untuk pasien-pasien terinfeksi COVID tersebut gitu? Oh ya, bagus sekali Mbak pertanyaannya. Jadi sebenarnya beranjak dari protokol dulu, fisioterapi harus apa dulu ketika kita mau memegang pasien COVID. Mesti kita pahami bersama ya. Mesti dari aspek baju ataupun perlengkapan sebelum kita perang ya, kalau dibilang perang. Sebelum treatment fisioterapi mesti kita harus menggunakan APD yang lengkap. Misalnya kita harus memakai level 3. Level 3 tuh hazmat ya Pak Budi ya? Iya, hazmat. Sehingga kita akan terlindungi dari airborne dan juga droplet ya. Iya benar. Iya. Terus berikutnya latihan-latihan apa yang harus disiapkan atau dikerjakan oleh fisioterapi itu berupa apa saja, bisa dilihat video kita, misalnya teknik penanganan masas pada pasien COVID. Wah, luar biasa, Pak Budi sudah menyiapkan video ternyata. Iya Mbak. Boleh ditampilkan ya Pak Budi ya? Boleh Mbak, ditampilkan dari masas dada. Masas dada, Karena ini Mbak, COVID itu kan gangguan sistem respiratori yang kebanyakan ini. Sehingga orang akan kecenderungan gagal nafas, tidak bisa bernafas, atau sesak nafas, dahak ataupun sputum yang membendung di saluran nafas atau di parunya. Sehingga kita perlu melakukan manuver-manuver yang berhubungan dengan sangkar torak atau rongga dada untuk kasus-kasus COVID yang sedang dan memang dahak atau sputum dari pasien terinfeksi COVID itu berbeda ya Pak, lebih pekat ya Pak ya, lebih lengket. Jadi memang teknik khusus itu sangat diperlukan ya Pak untuk bisa melepaskan dan bisa mengeluarkan. Sehingga ada gini Mbak. Jadi ada kategori yang berbeda-beda. Ada dahak yang sangat lengket sekali. Ada dahak yang memang bisa dikeluarkan secara mudah karena memang dia encer, karena sudah dilakukan berbagai treatment gitu. Terus ada juga yang otot-otot dadanya itu kaku sehingga untuk bernafas itu susah, sehingga terjadi gangguan pernafasan. Maka perlu Mbak kita lihat videonya dulu ya. Coba kita lihat bagaimana teknik masas dada dan leher agar pasien terbantu dari sistem pernafasannya. Apa nih Pak yang pertama dilakukan nih? Nah ini Mbak, lihatin ya. Itu adalah teknik masas dada. Pijat dada sesuai tulang rusuk ya Mbak. Tuh ya. Karena otot dadanya semacam itu ya. Ini bisa dilakukan pada pasien baik itu di ruang rawat biasa ataupun di ruang rawat ICU seperti itu ya Pak Budi? Ya, ini hampir menjadi universal.
Universal untuk dilakukan treatment ini. Masas dada sesuai arah serabut tulang otot-otot dada ya. Nah, Pak Budi, ini kelihatannya kan Pak Budi melakukan halnya kalau terlihat seperti mudah gitu ya Pak. Tapi saya percaya ini pasti karena sudah dengan jam terbang yang tinggi, dengan skill yang khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya masyarakat melihat nih, seperti ini bisa nggak sih dilakukan oleh siapapun gitu di rumah? Kira-kira ini harus disupervisi oleh fisioterapi ya Mbak. Kelihatannya memang mudah, tapi kita harus mengetahui arah serabut otot ini. Oke. Arah serabutnya ke arah sini, sesuai arah vena atau sesuai arah pembuluh darah gitu Mbak. Oh, jadi Ya, mesti butuh supervisi sembarangan, lah, nggak iya. sembarangan usap-usap ya Pak Budi ya, Iya, bukan ya? Bukan. Oke, dengan Butuh skill. supervisi fisioterapi agar benar-benar terjaga serabut ototnya sehingga menjadi lebih rileks. Oke, apalagi Pak setelah dilakukan masas dada menjadi lebih rileks gitu? Ada satu teknik ini Mbak, dilakukan satu manuver dari setelah masas ya, ada namanya satu gerakan untuk merontokkan dahak ya. Waduh, Jadi dahak kan merontokkan lengket dahak. nih Mbak di segmen paru gitu ya. Bagaimana biar dia terlepas dan ke bawah ke arah percabangan pernafasan gitu. Ada namanya teknik clapping, Yang mana, tapping, Pak? Gimana, gitu Pak? ya. Teknik clapping dan tapping yang ditepuk-tepuk gitu Mbak. Yang terkenalnya orang ngertinya ditepuk-tepuk. Nah ini. Oh iya, betul. Oh, posisi seperti itu ya. Posisi tangannya membentuk kop ya, dilihat ya, gerakannya ritmis. Pergelangan tangannya lentur ya. Iya, betul. Tidak terjadi kekakuan, kalau kaku sakit sekali. Itu akan mempermudah perontokan yang tadi ya Pak ya. Dahaknya akan mudah untuk terlepas Oke. dan lari ke percabangan pernapasan ya. Oke. Nah, ini clapping tapping dilakukan di dada depan. Berikutnya juga dilakukan pada dada bagian samping, Mbak. Dia pada posisi miring. Ini pada pasien ICU juga Bapak melakukannya ya Pak? Oh, kita melakukan walaupun dengan monitor yang banyak ya, Mbak Ca. Wah, luar biasa. Iya. Memang kesulitannya kadang monitornya banyak, kita harus kolaborasi dengan sejawat keperawatan juga. Sehingga clapping tapping kita lakukan pada kondisi pasien yang tetap nyaman dan tidak mengganggu mekanisme kerja alat yang terpasang di ICU. Bisa dibayangkan ya Pak, energi yang Bapak keluarkan dengan menggunakan hazmat lengkap, memakai masker N95, lalu gerakannya full gitu ya Pak ya, full teknik dan skillnya, harus menggerak-gerakan pasiennya juga, belum kalau pasiennya itu besar ya Pak ya. Iya Mbak Ca. Tapi dengan teknik dan pengalaman jadi lebih teknik ergonomik ya Mbak mestinya. Betul. Ya, teknik ergonomik fisioterapi, bagaimana fisioterapi bergerak tidak membuat cedera, itu sudah menjadi makanan fisioterapi ya. Oke, ya. Lanjut apa lagi nih Pak? Ada teknik apa lagi? Ada teknik yang namanya vibrasi ya Mbak. Tadi ada sebenarnya clapping yang pada posisi miring itu ada juga ya. Ya tadi udah ditampilkan yang di depan, terus ada satu teknik lagi namanya vibrasi. Oh. Vibrasi. Jadi Vibrasi. getaran ya Pak? Iya, menggetarkan dada sehingga dahak tadi membantu proses rontoknya dahak tadi. Jadi setelah dimasas rileks, lalu di clapping tepuk-tepuk, tambah lagi dengan vibrasinya digetarkan. Iya. Itu sangat membantu sekali tuh ya Pak. Iya. Nih Mbak, dilihat ya, jadi dari ketika menghembuskan nafas, maka fisioterapi memberikan getaran yang ritmis dan kerap ya, bukan jarang tapi kerap. Oke, ini saya yakin kalau bukan ahlinya nggak bisa nih Pak. Iya. Saya dulu sebagai mahasiswa juga belajar dan rasanya ngelihat tuh mudah, tapi setelah dipraktekkan itu nggak semudah melihatnya ternyata. Iya, itulah skill fisioterapi itu memang demikian Mbak Chan. Maka hal kayak tadi semuanya butuh supervisi dari fisioterapi. Dari ahlinya ya Pak ya. Iya, dari ahli. Oke, ini luar biasa, banyak sekali ternyata hal-hal yang bisa fisioterapi lakukan pada pasien-pasien terinfeksi COVID ya Pak ya. Iya.
Nah, Masih ada teknik yang lain oh loh, masih Mbak. ada teknik yang Iya, lain ya, ada boleh namanya boleh teknik dong Pak. segmental breathing ya, karena paru kita itu paru kanan 3 kamar, paru kiri 2 kamar, terus ada segmennya lagi, ada belah-belahan lagi ya. Itu pada anatomi paru deh. Ini kita akan menyaksikan satu segmental breathing, jadi bagian paru sebelah kanan agar dahaknya lebih bersih atau lebih mengembang paru di situ. Ada satu teknik namanya segmental breathing, menggetarkan pada belahan tertentu paru atau lobus paru bagian tertentu ya. Nah, ini ketika tarik nafas dan ketika meniupkan, maka kita getarkan pada sisi yang khusus ini. Nah, yang mana yang mau diberikan manuver? Nah, sama tekniknya. Itu pun berarti harus ada assessment atau pemeriksaan dari fisioterapi ya Pak? Iya. Nggak bisa sembarangan, oh ini pasien si A sama si B pasti sama Pasti nih. sama. Oh, nggak bisa, Nggak bisa Mbak. ya, Pak? Mesti harus kita anamnesis ya, lakukan pemeriksaan. Harus diberikan segmental atau kan harus diberikan manuver yang lain ya. Semua harus fisioterapi mengkaji dulu. Oke. Aduh, banyak banget teknik-teknik. Ada berbagai dan teknik skill. yang di pengalaman, Mbak. Ya. Jadi gini, ada sebenarnya di jurnal tidak ada, tetapi karena kami sudah lama memegang kasus-kasus respirasi, maka kita kasih nama segmental ala Budi karena nggak ada di jurnal, Mbak. Sebenarnya kalau Pak Budi melakukan penelitian, ini pasti bisa Pak. Ini harus didukung nih Pak. Justru hal-hal seperti ini ya, dari yang pengalaman itu dilakukan lagi penelitian. Saya rasa ini akan menghasilkan ilmu yang bagus gitu. Ilmu yang bagus. Betul. Ya. Yang bermanfaat nih. Oke, ada satu teknik namanya, ya udah tak kasih nama aja ya, segmental ala Budi Oh ya. iya. Jadi gimana? bagaimana? Jadi mulutnya membuka sedikit, lalu pada segmen-segmen paru kita berikan tekanan yang memberikan letupan ke dada, sehingga pas kita menekan itu pasien akan ada letupan di mulut. Dari paru sana ada suara gitu Mbak. Itu sangat efektif sekali daripada pasien disuruh tarik nafas, tiup, Orang tarik nafas, sesak disuruh tiup. begitu tambah sesak biasanya ya Pak ya? Iya, makanya dengan teknik segmental ala Budi ini efektif sekali. Dahak terlempar ke arah bronkus atau ke arah trakea. Lalu kita bisa melakukan tickle maneuver. Nanti ada di tickle maneuver ada ya. Oke. Ada juga kalau bisa langsung refleks batuk dilakukan batuk ya. Oke, kalau barangkali tickle maneuver dulu atau yang mana Mbak? Dilakukan Bapak tadi yang segmental ala Pak Budi, kalau orang melihat tuh kayak cuman teken-teken aja. Iya. Itu sakit nggak sih Pak kira-kira? Oh iya, bagus sekali pertanyaan Mbak Chan. Itu kayaknya orang melihat hanya tekan doang. Tetapi di situ kita butuh skill khusus karena kita harus ada feeling, ada rasa dan bermain timing Mbak. Timing yang tepat di saat dia akan meletupkan nafas pasti gitu. Jadi nggak urusannya second. Ya, jadi penting nih ya sahabat fisio. Timing yang tepat meletupkan itu hitungan second. Ya, pas jadi apa tidak ya? Teknik-teknik yang ditampilkan oleh Pak Budi ini ya. Jadi tidak sembarangan bisa dilakukan oleh semua tenaga profesional ataupun oleh masyarakat. Tapi memang teknik ini dilakukan khusus oleh ahlinya yaitu fisioterapi. Ya, dengan skill yang khusus juga ya. Jadi untuk melakukannya harus berkonsultasi dengan ahlinya ya. Jadi nggak bisa hanya dengan lihat video lalu ditiru ya. Tapi nanti kita akan ada dan kita minta lah kalau nggak ada edukasi dari Pak Budi yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah gitu ya Pak Budi ya. Iya. Teknik yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tidak membahayakan ya Mbak Chan ya. Oke Pak Budi, sahabat fisio nih pasti pada tahu ya. Kalau dahak ataupun sputum pada pasien-pasien COVID itu kan memang yang sangat mengganggu ya. Sebetulnya bisa keluar kalau batuknya efektif. Tapi nggak banyak orang yang bisa melakukan batuk efektif sehingga dahaknya itu bisa cepat keluar gitu. Nah, gimana sih Pak sebelum dilakukannya si batuk efektif itu kan ada apa tadi Pak? Huffing, coughing ya Pak ya. Dan bagaimana melakukan batuk efektif? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Batuk efektif itu caranya adalah dari tarik nafas lalu tiup terus dihentakkan 2 kali Mbak Chan. Ya. Saya akan contohkan, tarik nafas lalu tiup bentar, batukkan.
2 kali ya Pak ya? Iya, selalu 2 kali. Selalu 2 kali. Karena kalau satu cemendel di tenggorokan Hmm. si lidahnya atau cendolnya ya Mbak ya. Oke. Kalau ketiga, dia akan ada kerja glotis di dalam sehingga akan masuk lagi. Cendolnya Sekutu itu ke dalam. tadi. Iya, cendolnya tadi masuk ke dalam, Mbak. Oh begitu. Nanti tuh ada nggak Pak di video Bapak bisa ditampilkan ada. ya? Di video saya ada teknik cuffing ada di situ ya, bisa dilihat di video saya. Satu lagi Pak, kalau yang nggak bisa batuk gimana Pak? Ya ini Mbak, bagus sekali pertanyaan Mbak Chan. Ada satu teknik namanya. Jangan disebut dulu. Nah, Jadi biar penasaran nih sahabat Visio, kita akan lanjut ya berikutnya tentang bagaimana sih kalau nggak bisa batuk. Kan kalau bisa batuk efektif tadi bisa diajarkan. Nah tapi ternyata fisioterapi punya teknik khusus untuk melakukannya. Apa itu dan bagaimana? Jangan lupa tonton terus kami di Vistalk. Oke, terima kasih Pak Budi. sama-sama Mbak Chan. Sampai ketemu lagi sahabat Visio. Selalu semangat, selalu sehat. Dah.